Halo, ketemu lagi di YouTube channelnya Core Studio. Kali ini aku mau bahas tentang neck pain atau nyeri leher. Kenapa sih aku bahas tentang neck pain atau nyeri leher? Karena kalau menurut aku sih hampir semua orang tuh pernah ngerasain nyeri leher, iya nggak sih? Kayak misalkan tuh kita bangun tidur tiba-tiba suka nyeri lehernya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus tapi kita tuh suka nyalahin bantal. Bilang kayak misalkan, duh punggungnya berat, pundaknya berat, pegel-pegel. Jangan-jangan ada hantu yang ngikutin, ada hantu yang naikin. Ada hantu yang naikin. Kasian banget gak sih tuh hantu? Padahal itu semua tuh salah kita sendiri karena postural kita yang kurang baik pada saat melakukan aktivitas kayak gitu. Jadi kalau aku harap setelah nonton video ini kalian semua tuh kalau misalkan merasakan nyeri leher, nggak nyalahin lagi si bantal atau si hantu lagi ya, karena kita udah tahu penyebabnya apa. Kalau misalkan kita udah tahu penyebabnya apa, kita bisa menghindarinya. Jadi ada antisipasinya. Nah apalagi kan sekarang itu kita udah hampir mau 3 bulan ya stay at home, di rumah aja. Apa aja sih yang kita lakuin biasanya selain cuman makan, tidur, sama ngurusin kerjaan? Kalau aku sendiri, kalau sampelnya dari aku sendiri, aku kan suka banget sama drama Korea. Iya. Aku nonton drama Korea itu bener-bener. Rata-rata kan drama Korea itu 16 episode atau 21 episode. Bayangin, buat satu film yang 16 episode aja aku cuman ngabisin selama 2 hari. Kebayang nggak itu berapa jam aku nonton? Kayak gimana nontonnya? Dan aku tuh termasuk orang yang kalau nonton atau ngelakuin sesuatu nanggung gitu kalau misalkan nggak diselesain gitu. Jadi kadang walaupun aku ngerasa udah nggak enak, badannya posturnya udah nggak nyaman, tapi aku ngerasa udah nanggung nanti aja, lanjut dulu kayak gitu. Tiba-tiba pas udah selesai nontonnya ngerasa tenggak kayak gini, duh kok kaku banget, kayak gerak gitu. Terus tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa lelah, kalau diajak ngomong nggak nyambung kayak gitu. Terus kayak sakit kepala, kayak ngambang gitu ya nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Nah sekarang kenapa sih kita tuh pernah mengalami hal itu? Jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan secara anatomi tubuh kita. Jadi mekanismenya kenapa sih kalau misalkan kita sakit leher tuh suka sakit kepala, terus pusing. Jadi pada saat kita melakukan pergerakan statis atau gerak yang statis itu mengakibatkan otot kita tuh overuse atau dipaksa kerja secara berlebihan gitu. Sehingga pada saat otot kita overuse itu mengakibatkan otot kita yang seharusnya fleksibilitas sama elastisitasnya itu oke, menjadi makin kencang atau memendek. Pada saat otot itu memendek, otomatis dia akan menjadi apa ya, kayak kaku gitu, kaku. Pada saat kalau misalkan itu terus dibiarkan akan mengakibatkan hal yang lainnya. Salah satu contohnya sakit kepala. Kenapa bisa sakit kepala sih? Karena kita tuh di bagian seluruh tubuh kita tuh ada arteri atau pembuluh darah yang fungsinya buat menyalurkan oksigen ke otak kita. Nah salah satunya misalkan di bagian leher kita ada otot yang kaku atau kencang. Kalau misalkan si otot itu kencang, pada saat aliran darah naik ke otak, tiba-tiba si otot itu menekan si pembuluh darah ke atas. Yang seharusnya pembuluh darahnya itu kan lebar nih, naikin ke atas kan maksimal. Tiba-tiba ada yang nahan, bikin macet di jalanannya. Akan maksimal nggak sih ke atasnya? Otomatis enggak. Nah itu dia yang bikin kita suka lola. Kalau misalkan sakit leher tuh suka, kalau diajak ngomong suka nggak nyambung. Nah itu karena otak kita tidak itu karena otak kita tidak teroksigenisasi dengan baik gitu. Jadi bukan salahnya si hantu atau si bantal segala macam, tapi melainkan karena kita sendiri. Cuman jangan khawatir, kita bisa mengatasi itu kalau misalkan memang sudah terjadi. Gimana sih caranya? Nah, bisa kita melakukan stretching dulu, terus latihan flexibility, terus latihan postural, sama kita juga myofascial release juga disarankan. Nah, bagaimana sih caranya? Nanti ada di video selanjutnya. Jadi nonton terus ya. Jadi kalau misalkan yang suka ngerasa neck pain, ini wajib banget kalian ikutin video aku biar kita nggak neck pain lagi. Kalau misalnya kalian semua udah pada nyoba stretchingnya, terus latihan posturalnya, flexibility-nya, mobility-nya, tapi masih belum mempan juga, masih sakit neck pain, masih sakit lehernya, kalian bisa konsultasikan ke ahlinya.
seperti fisioterapi contohnya. Jadi kenapa aku sarankan untuk konsultasi? Karena ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi nyeri leher tuh bisa berdampak banyak ya, takutnya ada sesuatu, jadi lebih baik dikonsultasikan. Kadang kita suka nyari-nyari gitu, oh pencet sana pencet sini karena kita ngeliat sana ngeliat sini, tapi lebih baik dikonsultasikan dulu, karena untuk pencet sana sini itu apalagi di bagian neck atau leher itu banyak banget persyarafan yang perlu kita hati-hati, lebih hati-hati lagi gitu dibanding nanti berakibat yang lainnya. Nah tapi kalau bisa sih sebelum terjadi kita harus mencegah. Nah pencegahannya seperti apa sih Din? Kalau pencegahannya itu sangat mudah sekali, tapi kita harus niat. Soalnya kan kadang kayak aku sendiri kalau melakukan aktivitas suka ngerasa nanggung. Nah mulai sekarang daripada kita punya efek atau punya ngerasain yang namanya lelah, sakit kepala segala macam kayak gitu, mending kita cegah. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya pada saat kita melakukan aktivitas yang statis, kita harus tahu diri. Kalau misalkan udah merasa tidak nyaman di bagian tubuh kita, postural kita udah nggak enak, ada yang pegel, stop dulu sebentar, pause dulu sebentar. Nggak nyampe 1 jam 2 jam, 1 menit 2 menit juga it's okay. Kita lakukan peregangan, mobility kayak gitu. Nah gimana gerakannya? Aku akan jelaskan juga dan contohkan itu di video selanjutnya. Jadi kalian harus terus nonton video aku ya. Nah, kalau misalkan kalian ada saran atau misalkan kritik buat aku, boleh kalian komen di bawah. Tapi jangan yang jahat ya. Bye.